Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku sekalian yang saya sayangi dan cintai, semoga kalian tetap berbahagia, sehat selalu, dan tetap bersemangat untuk mengikuti kuliah-kuliah yang Anda tempuh sebagai prasarana, sebagai torekoh atau jalan menuju kesarjanaan Anda. Nah, kita sampai pada perkuliahan yang sudah menjelang akhir semester ya. Sebentar lagi dalam beberapa pekan Anda akan, bahkan mungkin 1 pekan ya, Anda sudah menempuh UAS tanggal 10 kalau tidak salah. Yang sudah saya share itu jadwalnya kepada Anda semua. Nah, saya akan memberi materi kuliah yang memang harus Anda terima sebelum UAS, dan bahkan barangkali juga perlu saya review, saya ulang kembali penjelasan-penjelasan dari materi-materi yang sudah disampaikan kepada Anda supaya dengan harapan Anda lebih paham, lebih mampu mencermati apa yang perlu Anda pahami di dalam kuliah kajian seni rupa dan desain ini. Nah, kalau di pertemuan ke-9 kita berdasarkan materi yang sudah diberikan, kita membahas tentang mitos dalam perspektif semiotika. Apa itu mitos? Ya, mitos kan seringkali berkelindan atau berada di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kebudayaan kita dikenal namanya mitos, ya kan? Anda seringkali, wah itu mitos saja itu. Apa sih sebenarnya mitos, kok kita bisa, itu sekedar mitos, tidak perlu dipercaya, bukan sebuah kebenaran yang akali itu, yang logik, seringkali begitu. Nah, kita ulang pemahaman kita tentang mitos. Kapan mitos itu hadir di tengah kehidupan manusia, menjadi bagian unsur dari kebudayaan, interaksi kita sebagai manusia sosial. Di era Yunani kuno sudah dikenal mitos. Jadi sebelum manusia menggunakan akal pikirannya secara sistematis sebagaimana dalam filsafat, yang dimana filsafat juga mengembangkan ilmu pengetahuan, mitos adalah, atau mite ya, bukan mitos, tapi mite, mitologi, jadi ilmu tentang mite. Mite itu diartikan secara sederhana adalah kehidupan para dewa, hal-hal yang menguraikan nilai-nilai kesucian, sakral, transenden, yang dipersonifikasi dalam sebutan dan bentuk dewa-dewa. Sebutan namanya dewa Amor, dewa Neptunus, dewa Zeus, atau Athena, Venus, dan sebagainya kalau di dalam Yunani kuno. Di dalam orang Hindu, dewa dikenal mulai dari Siwa, Brahma, Wisnu, dan sebagainya, dan dikenal juga di Indonesia, di Jawa, ketika masyarakat kita masih mengenal agama Hindu, ya, ada dewa-dewa. Itu mitologi. Di Yunani kuno itu dulu, sebelum ilmu pengetahuan direkonstruksi atau dibangun, dikonstruksi oleh filsafat, orang-orang Yunani untuk mendeskripsikan kehidupan ini, realitas kehidupan ini, bertaut pemikiran-pemikiran adanya dewa-dewa. Misalkan dewa Armageddon ya kalau nggak salah, yang dewa laut. Ada Zeus yang punya anak Hercules atau Hercules, ya kan. Nah, itu kepercayaan orang Yunani mendeskripsikan, menjelaskan realitas ini, mengartikan, memaknai realitas ini dengan adanya hadirnya dewa-dewa. Hidup ini diatur oleh dewa-dewa, kekuatan supranatural yang mereka tidak mampu menyentuhnya, sekedar memberikan visualisasi atau representasi secara ide dalam menuntun
langkah, sikap, dan moralitas mereka. Nah, visualisasinya dalam bentuk patung, gambar, dan sebagainya, lukisan, mural, dan sebagainya. Kalau dalam Yunani kuno ada dewa, biasanya ke patung. Di Mesir kuno, Ethiopia juga dalam bentuk patung, ya, dalam bentuk visual. Pokoknya yang namanya seni visual juga banyak delivery atau mengirimkan gagasan-gagasan tentang dewa atau dewi, ya kan? Di Indonesia juga ada, di Jawa juga ada. Di dalam pertanian ada Dewi Sri, Dewa Kedono, ada cerita dongeng Kedono Kedini, itu tentang pertanian. Cerita-cerita Panji di Kediri, Panji Asmaro Bangun dengan istrinya, itu juga sebenarnya mewakili atau representasi dari pemahaman Dewi Kesuburan dan Dewa Kesuburan, atau juga bahkan percintaan sebagaimana Dewa Komojoyo dalam pewayangan dan Dewi Ratih. Nah, Pangeran Inu Kertopati putra mahkota Kahuripan Kediri, ya putra Erlangga itu, cucu Erlangga ya, kalau yang sudah di Kediri itu kan ada Lembu Amiseno dan Aminuhur, berputra Pangeran Inu Kertopati yang di dalam dongeng-dongeng sering disebut dengan Panji Asmoro Bangun. Nah, ceritanya Panji Asmoro Bangun ini selalu mengembara, melakukan riset di daerah-daerah karena dia putra mahkota, sehingga dia pun karena dia putra mahkota, dia pun melakukan kajian-kajian di lapangan untuk membekali ilmu pengetahuan dirinya ketika nanti dia akan bertahta menggantikan ayahandanya. Dia riset. Nah, ketika dia mengembara ke daerah-daerah itu, diciptakan oleh para empu, sastrawan pujangga di zaman Kediri yang memang subur dunia sastranya. Nah, kemudian banyak melahirkan folklore. Folklore itu dongeng atau sastra lisan yang tumbuh kembang di tengah masyarakat. Nah, dongeng-dongeng itu barangkali masih Anda kenal dengan misalnya Andi-Andi Lumut, ya kan? Di mana seorang anak desa, putranya Mbok Rondo Dadapan, dilamar oleh kleting abang atau kleting merah sampai pada kleting kuning. Nah, yang berhasil kleting kuning. Kleting kuning itu sebenarnya samaran putri istri dari Ino Kertopati. Jadi istrinya sendiri dari Pangeran Ino Kertopati menyamar. Pangeran Inu Kertopati atau Panji Asmoro Bangun menyamar sebagai Andi-Andi Lumut. Kemudian istrinya Raden Galuh Roro Galuh siapa itu menjadi kleting kuning. Kemudian ada cerita entit itu. Entit ya, sing nandur jagung mentek-mentek itu sopo entit ya, itu lagu yang diciptakan berdasarkan folklore tentang Panji Asmoro Bangun dan istrinya yang terpisah. Kemudian karena mereka melakukan pengembaraan yang sebenarnya adalah kajian riset untuk kemakmuran negaranya. Nah, itu mitos, ya kan? Itu juga mitos, artinya folklore bahwa itu turunan atau replikasi dari siapa? Dewa Kesuburan, Dewi Sri dan seterusnya, atau dari Saraswati, Dewi ilmu pengetahuan. Nah, itulah mitologi. Di Jawa juga mengenal mitologi seperti itu. Karena ini kayaknya video tidak terlalu panjang, akan saya cut dulu, nanti saya sambung supaya nanti utuh ya. Terima kasih. Nanti kita sebentar lagi saya sambungkan.